بعده اللهم صل على محمد وآل محمد قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Taqwa aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu alazim. Bapak Ketua Bidang dan sekaligus Direktur Pondok Darul Arqam yang saya hormati, Ustaz Musa, Ustaz Fakih, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Linda dan juga Bu Hermawan. Nurul Hayati, oh siapa? Nurul Hasan. Siti Hasan. Nurul Hasan. Nurul Hasan. Dan saya hormati Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu guru karyawan yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di aula Masjid Darussalam dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Salam dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, umatnya termasuk kita semua yang selalu istiqomah. Yang kedua, saya mohon maaf kemarin Pak harus ke rumah, acaranya pagi tadi saya ada di Bruno. Ya, baru pulang terus langsung ke sini. Ini barusan ditelepon ada pelantikan direksi Aisyah dimajukan, padahal saya sudah pamit, tapi ya sudah, saya matur Mas Amin Fadilah yang mewakili, karena saya pagi di sana di rumah sakit Aisyah itu sekarang diasuh oleh PCM Gopong. Jadi ibaratnya Gopong itu jadi wilayah nyerahkan kalau PCN, karena Gopong punya 4 rumah sakit Gopong sendiri, rumah sakit Sumbyo, rumah sakit Sidarja, dan rumah sakit di Kroya. Nah, yang kelima ini rumah sakit Pekawasya yang diambil alih, di take over. Tadi saya ditelepon Pak Eno supaya diusahakan nanti untuk bangun tidak hanya lantai 4, bisa lantai 7 dan akan disahkan bangun lantai 7. Maka regulasi ADRT-nya saya telepon Pak Kabid PU bisa untuk lantai 7 dengan catatan lokasi rumah sakit luas tanahnya itu yang 60% adalah untuk bisa sampai lantai 7, tapi yang 40% harus ruang terbuka hijau. Maka caranya kudu lemah di kota ini. Baru kilo kemudian kali, tapi ada kiri kanan yang kemudian bisa dituku mukrok. Kono ono tanah sing jaminan didol umum semeter ning 1.000, sesuk dadi sak yuta. Ini yang perlu dibayar butuh. Ya maka ya sudah, kalau memang itu dibutuhkan nanti biar bahasanya dimingi wis do pindah kono sing kono main dituku laris, dituku larang. Bisa bayar rumah sing luwih bagus dengan tanah yang rata-rata di sekitar itu hanya 300 meter, 200 meter, 150 meter. Ya, tapi kalau ini memang harus menjadi pilihan ya harus dilaksanakan. Yaitu kondisi Muhammadiyah Prosor khususnya di rumah sakit yang ya alhamdulillah saya matur kalau itu dihitung matematika ora cocok. Didolur paling 16 miliar, nombor iutan 40 miliar itu kan orang kemenangannya seperti 50%-nya. Tapi itulah marah Muhammad ya. Teman-teman sekalian, Mas, materi dulu bisa di apa ini orang? Mau ditayangkan enggak? Materi Ideologi Muhammad ya. Dulu yang pernah kuliah di satu bilang yang terbaru Pak Cik. Ya. Karena materi ideologi Muhammad itu 4 SKS-nya di bulan sejam gitu. Orangnya enggak ini. Batas sekarang menjadi sejam. Ya,
Jadi tidak usah semua, nanti ini bisa ambil dari ideologi Muhammadiyah berangkat dari anggaran dasar anggaran Muhammadiyah, NKCH, mantan dan Dewan Cinta dari Muhammadiyah, kemudian ada Kitoh Perjuangan Muhammadiyah, mulai dari Kitoh Ponorogo sampai kemudian RIB Risalah Islam Berkemajuan, kemudian sampai pada kepribadian Muhammadiyah, sampai pada pedoman hidup Islam agama Muhammadiyah, banyak banget. Nah, karena punya sebentar ini kita ambilkan nanti yang kepribadian Muhammadiyah saja, kepribadian Muhammadiyah. Mukadimahnya nggak usah. Nanti satu persatu dari 10 sifat Muhammadiyah akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama bahwa beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi sifat Muhammadiyah yang pertama itu adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Pertanyaannya, amal usaha Muhammadiyah yang Bapak Ibu kelola itu perdamaian, sejahtera atau belum? Pertanyaan yang kedua, sekarang ukuran kesejahteraan itu apa? Nah, urusan kesejahteraan itu duit, ya masih jauh panggang dari api. Tapi kalau kesejahteraan itu, mohon maaf, ketenangan bekerja, kenyamanan bekerja, iklim yang kondusif, saling ta'awun, saling silaturahim, itu menjadi bagian. Sebab banyak, mohon maaf teman-teman sekalian, ada saya punya anak, kemudian anak saya punya teman. Itu sampai hari ini usianya sudah 35 tahun, dia di bea cukai, asetnya, dia kafir itu, asetnya sudah hampir 1 triliun, padahal bujang 1 triliun. Tapi nggak merasa tenang ternyata, uangnya banyak itu, tapi nggak merasa tenang. Begitu akan ada audit, bingung dia, padahal itu bisnis, uangnya dikembangkan untuk bisnis. Tapi bagaimanapun kalau PNS bisnis menyalahi aturan, Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa letak kesejahteraan ini adalah bukan pada masalah materi, meskipun materi penting. Maka ini semua amal pimpinan usaha Muhammadiyah, ya bagaimana caranya supaya juga setidak-tidaknya berupaya untuk bisa kemudian ya mengupayakan supaya minimal kebutuhan dasar dari pengelolaan usaha Muhammadiyah itu bisa terpenuhi. Tetapi nek belum ya memang kudu innallaha ma'asyabirin, ya kudu sabar. Sabar ini ora batasan, seduwe batas ning batas kontrol. Jadi ya memang ya sabar, ya sabar selesai, tidak ada mengatakan Pak sabar itu kalau batasnya orang batasnya menjadi keluar rokok. Kalau saya nggak punya batas gitu, jadi seperti itu. Ya. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, memperbanyak kawan. Tadi saya baru saja dialog lintas agama di Kecamatan Bruno. Ada pertanyaan di sana itu, karena kebetulan saya dengar sumber, Pak, kalau dialog antar umat beragama itu kita sudah sangat maklum, semua bisa mengerti. Yang repot itu adalah dialog umat beragama, internal umat beragama. Itu sulit terwujud. Ya. Pada Islam, sensiji kuno, sensiji ora, sensiji ini ribet ini. Gimana ini? Pertanyaannya. Kemudian saya memang mengambil contoh karena saya menjadi narasumber, ya saya contohkan apa yang saya lakukan, apa di tempat saya lakukan. Kalau masalah fikih sampai kiamat nggak akan selesai. Karena selesai sampai kiamat nggak selesai. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita meyakini keyakinan kita itu benar tanpa harus memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan kita. Itu aja. Kalau kita internal umat beragama. Tapi kalau internal Muhammadiyah, ya tidak boleh seperti itu. Kalau Muhammadiyah,
Ya ideologinya sudah jelas, manhajnya adalah manhaj tarjih. Apa yang diputuskan di tarjih itulah yang kemudian dilaksanakan. Sekalipun dalam tanda kutip bisa kembali misi ada juga di SDAUB dalam perspektif dakwah, kalau majelis tarjih itu harus clear, tidak boleh mengandung. Itu majelis tarjih keputusannya. Tetapi ketika majelis tarjih itu disampaikan oleh tabligh, itu yang kemudian butuh strategi. Tidak boleh hitam putih, tidak boleh hitam putih. Sekarang saya tanya, dari berapa ini? Jumlahnya berapa ini semua? Itu ada 170-an ya? Saya ingin tanya, dari 70 ini, yang di rumahnya istri, anak, suami, bapak, ibu, itu ibadahnya Muhammadiyah macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, nomor 10, ada 10. Bagaimana hanya 10 ini ya, yang komitmennya pada Muhammadiyah di keluarganya, berarti kalau di rumah Ubaimah tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang di rumahnya suaminya, istrinya belum berpaham seperti Muhammadiyah, kan itu persoalan. Itu persoalan. Artinya bukan persoalan tanpa masalah, ada masalah tetapi bisa diurus, bisa dilaksanakan. Saya sering bilang kemarin, saya kembali lagi kemarin. Saya sangat tersinggung kemarin ketika guru SD Muhammadiyah Kutarjo meninggal dunia kecelakaan itu di Doro dulu, ya di Doro, di PP ya, pokoknya di Doro itu Pak Prai dan semua guru karyawan nunggu ini sejak siang pagi sampai pemakaman. Bahkan ada karangan bunga dari SD Muhammadiyah. Itu protokol dan Pak Lurah pun nggak nyebut terima kasih pada Muhammadiyah. Nek sampai dia melaporkan ngadon ngajaran mobil beda terkan tapi yang SD Muhammadiyah mau kurang 50 saya semua. Itu Pak Lurahnya protokolnya sama sekali nggak menyebut ini guru Muhammadiyah, terima kasih dan seterusnya, apapun nggak pernah disebut. Berarti guru itu termasuk orang tuanya ya tidak bangga kalau kemudian anaknya berada di Muhammadiyah, karena nggak disebut, Maka ingin saya pastikan Bapak Ibu sekalian, sekalipun mohon maaf penjenengan di dalam keluarga tidak, cara ibadah keluarganya tidak pada apa yang menjadi manhaj tarjih Muhammadiyah, tapi setidak-tidaknya Anda dikenal di lingkungan bahwa Anda adalah guru Muhammadiyah. Maka ada beberapa yang kemudian perlu disikapi. Yang pertama adalah tunjukkan akhlak dan perilaku bahwa Anda guru Muhammadiyah. Sekalipun ibadahnya tidak sama, tapi tunjukkan akhlak dan perilaku Muhammadiyah. Tunjukkan itu pada masyarakat. Saya mohon maaf, bapak-bapak bisa tanya di perumahan saya itu masjid saya itu bukan masjid Muhammadiyah dan bukan masjid NU. Bukan masjid NU. Saya sudah digaul untuk menjadi ketua takmir. Saya mengatakan tidak elok saya jadi ketua takmir kalau di sholat Idul Adha maupun Idul Fitri saya ke lapangan sementara masjidnya dipakai sholat itu tidak elok. Makanya saya tidak ingin menjadi ketua takmir, tapi persoalan pembangunan masjid di perumahan saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Pak Syahrul itu pernah mengatakan, ini mohon maaf, saya kan masih ada tukang motongi besi itu, listrik saya hanya 900, nomor harus anjlok. Kemudian saya pakai listrik masjid, saya biar pada tempat tamir, mohon maaf Pak Ketua Tamir, saya mohon izin untuk menggunakan strom. Nanti di akhir perhitungan meteran saya perhitungkan Pak Kiainya itu kalau Ketua Tamir monggo, tapi yang Pak Kiainya mengatakan harus diizinkan monggo karena pusing baru sama masjid itu. Jadi saya yang pusing baru sama masjid harus diizinkan. Harus diizinkan. Karena saya dianggap sing baru sama masjid. Ya karena kebetulan rumahnya dekat masjid saja. Ini mesti harus menjadi apa? Mohon maaf lagi, ketika mertua saya meninggal dunia, karena saya ketua Muhammadiyah, ketua MUI Pak Hamid dulu almarhum, Pak siapa yang butuh itu, kemudian Pak Kiai
Mas Kuli, semua orang-orang hebat orang itu sholat di tempat saya, habis sholat dia selesai, tidak tahlilan, karena tahu bahwa saya di rumah tidak mengatakan dia bisa membawa diri, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ketika kemarin saya takziah di Pak Yusuf Rosadi dengan Pak Dar sahabatnya, tapi sana, karena saya kemudian di sana habis sholat kemudian kiai mimpin tahlil, ya saya diam di situ duduk saya. Itu orang menghormati, menghormati kan itu. Dan itu adalah bagian apa istilahnya hak dominas kita yang diharapkan dalam kepribadian Muhammadiyah bahwa nanti kita bisa bekerja sama dengan golongan apapun yang penting untuk bisa mencapai tujuan misi Muhammadiyah. Jadi kita bisa bekerja sama dengan siapapun untuk membawa misi Muhammadiyah. Ini yang sedang ramai itu, utamanya Aisyah ini, mohon maaf. Ini Aisyah kan ingin membuat untuk melanjutkan semua usaha didata untuk menjual roti cahaya kemarin. Cahaya kan? Itu di lingkungan yang bermandat keras, ya, termasuk Thomas Statistika itu sudah membeli up itu, mundur up. Itu yang punya bukan orang Muslim yang umat bla 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 itu. Nah, saya sampaikan bahwa ini di nomor 8 nanti kita sifat Muhammadiyah bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan agama Islam serta kemudian membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain. Ini yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sifat Muhammadiyah itu, bekerja sama dengan golongan lain, bekerja sama dengan umat sama-sama Islam ada di situ. Untuk apa? Mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya begini kan, roti cahaya itu kemarin bukan berarti roti cahaya mencetak roti merek cahaya kemudian dijual, enggak. Yang telah kita bikin roti yang memberi merek cahaya itu kita, Muhammadiyah yang besar itu. Nah, pabrik itu tidak hanya menerima pesanan dari kita, tapi juga dari lembaga lain. Nah, ketika kemudian itu mau dijual, nek didolong warga Muhammadiyah kok ya berarti ini sini warga Muhammadiyah ini masih jumlah kan? Mesti harus dijual di luar. Maka termasuk iklannya dan macam-macam itu adalah clear. Kita yang pesan. Hanya gawe anak kita nggak punya pabrik, tapi desain semua dari kita. Termasuk rendangmu itu saya nggak pernah Bali. Pabrik Bali itu jelas bukan Muslim, menurut aku. Bukan Muslim, Hindu mungkin sana. Tapi kita kemas itu kehalalannya, nanti penyembelihannya kita. Tapi yang membuat rendang itu bukan, kita belum punya perusahaan itu. Nah, lalu kalau kemudian kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf, apakah di antara keluarga ini kita semua? Ya. Jangan setiap hari ketika makan Indomie saat ini punya siapa itu? Cina. Iya. Jadi ada hal-hal yang lain yang harus dinilai secara lembaga, ada yang kemudian dinilai secara personal. Itu yang kemudian menjadi prasyarat. Jangan sampai kemudian kita hanya berjauh, nggak bisa. Karena kita belum mampu. Mohon maaf, hampir semua toko untuk Muhammadiyah yang kemarin pulangnya di Lokmu itu Raisa dan sekarang itu gulung tikar semua. Di Purwokerto rampung juga. Kenapa? Ya karena ambil Lokmu nggak punya sari ini, nggak punya domi, nggak punya minyak hemat, ya pulang apa beli kodok, dibawa ke Lokmu, didolak. Tokomu regane sudah ke Raisa Abel, maka semua tokomu Raisa Abel di bawah Indomaret dan Bangkaret. Termasuk yang di sini kalau kita mau belanja, cuma landasannya itu adalah yo tak tukuni wong Muhammad. Jadi nek sepulang bisa dituku, padahal belanjanya 30 hari, yang 29 hari tuku di Indomaret, apa bisa berkembang tokomu? Ya iso, nggak bisa berkembang. Maka memang harus menyikapi itu proporsional.
profesional. Maka itu menjadi penting bahwa kita Muhammadiyah itu wawasan kebangsaannya itu harus luas. Dalam prinsip akidah kita memang tidak boleh mengambil dalam tanda kutip. Bahkan kalau kita lihat disertasinya Pak Tafsir itu, Pak Tafsir itu membolehkan acara ritual melarung das kebo di Cilacap itu. Nah, kenapa? Bahasa Pak Tafsir adalah bagaimana itu budaya. Kalau itu budaya maka ada istilah desakralisasi. Iwake kebo di pangan menungso, ndase kebo pakai iwak, iki aja nggak boleh mindset itu. Mindset yang lain nggak. Nah, jadi masyarakat masih punya anggapan itu, ya kita didik bareng-bareng. Ini lakukan itu haram, beda kurobat. Kita bubar itu, kita belum punya alternatif itu. Jadi budaya itu ada yang kemudian memang aslinya, nggak usah berbuat. Kekah itu kok budaya Islam mas? Bukan kan? Kekah itu juga orang asli dari sana dulu. Kekah nggak ada, kekah budaya sana nggak ada. Tapi kemudian mengambil itu karena bagus gitu. Aslinya tidak ada itu. Artinya ada yang memang dari sisi budaya tidak bertentangan dengan akidah, itu boleh diadopsi karena apa? Kekhasanan budaya kita. Maka ada orang yang mengharapkan musik. Itu dari mana dalilnya? Kiai zaman saya membawa Muhammadiyah dengan biola, dengan musik. Nah, maka paham agama Muhammad itu paham yang Muhammad itu berkemajuan, kemudian fleksibel, lentur dalam prinsip tetap kuat, tapi dalam implementasi ini harus lentur, harus bijak. Kalau tidak, kita nggak akan menambah. Karena kalau kita menjadi saya jujur aja, teman-teman salaf itu nggak mungkin akan bisa ormas kayak Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena kaku. Ya nggak akan bisa itu. Tapi kalau kemudian kita juga dengan sebelah apa-apa juga nggak boleh. Terlalu besar kan tetangga sebelahnya Pak Musa. Kemudian Umay Pak Musa bahkan jadi besar kan. Tapi apa-apa ya. Nah, makanya Muhammad itu wasatiyah. Wasatiyah itu di posisinya orang kiri banget, orang kanan banget, tetapi tetap prinsip akidahnya kuat. Ini bagaimana kita bermuamalah begitu Bapak Saudara? Kalau tidak, ya kita nggak mungkin bisa kemudian dalam kita menambah jumlah kepala. Karena dakwah kita, mohon maaf, saya sering mengatakan, dakwah kita tidak di langit tapi di bumi. Apa artinya? Hampir semua masyarakat kita, termasuk keluarga penjaringan itu, sejak awal itu sudah punya keyakinan terhadap agama yang dianutnya dan sudah punya tradisi yang sudah diikutinya. Tiba-tiba harus kemudian pindah jeglet, maka harus ada prosesnya. Nah, proses itu yang mahal harganya. Kadang-kadang orang nggak sabar dengan proses itu. Orang lakuin di situ, tiba-tiba tamiman, tiba-tiba. Muhammadiyah juga harus itu mengambil proses itu. Kalau kita ngaku dalam berdakwah, kita gagal kan? Maka pastikan kita sebagai orang-orang yang ada di garis depan garda terdepan Muhammadiyah memastikan bahwa kita bisa membawa misi sifat Muhammadiyah. Yang ketiga, sifat Muhammadiyah adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Luas pandangan dan lapang dada. Muhammadiyah orang kena mutungan. Saya dibully banyak orang. Ya, dikata-katain banyak orang. Pimpinan Muhammadiyah bukan dari ulama, bukan dari pondok pesantren, nggak apa-apa. Ya, kalau besok kemudian ke depan pimpinan Muhammadiyah harus pondok pesantren, kalau kami bisa. Tapi perlu dipahami bahwa dalam kepemimpinan Muhammadiyah, mohon maaf, sebagaimana kalau kita persepsikan dengan istilah kepemimpinan cara Nabi, kan pertama harus sidik, jujur. Kedua, fatorah, cerdas. Ketiga, taklim. Keempat, amanah. Jujur saja nggak cukup kalau nggak cerdas. Pimpinan kita itu dulu jujur nggak setengah mati. Tapi rumah sakitnya hilang karena nggak cerdas. Karena nggak cerdas hilang rumah sakitnya. Tapi jujur itu penting, tapi maaf.
Pak Kening itu jujurnya kurang apa? Dari bupati waktu buatnya sampai sekarang orang di rumah. Kan nggak punya rumah dia, itu rumahnya tinggalan. Kan nggak punya rumah saja. Rumah dinas sudah dikembalikan lagi. Kenapa? Karena jujur. Ini nggak cerdas, ditelikon di tengah jalan, masuk bui. Yang melikon kaya dia, sama-sama masuk bui, tapi yang melikon bisa punya strategi mengundurkan diri dari PNS, serta SMA pensiun di penjara yang juga motor. Itu cerdas. Jadi pimpinan Muhammadiyah tidak boleh hanya jujur, tak tidak boleh. Jujur penting itu, tapi harus cerdas. Faktornya itu cerdas. Kalau nggak cerdas, ini boleh. Waktu itu ingin apa? Demo Palestina, di alun-alun itu Muhammadiyah itu dijual apa? Di alun-alun. Saya mengatakan begini. Ini bos, kapan saya katakan? Kalau nuansanya demo, terus kita kok demo pimpin wong rompol, polisi ini orang atas itu orang elok. Jadi demo orang polisi, demo polisi ini orang atas, kan tidak elok itu. Saya mau gini aja. Waktu itu kan kekeringan itu, kering betul kering. Saya katakan sholat istiqomah ini minta hujan, sholat minta hujan. Nanti yang imami ketua MUI. Nanti yang suruh khotbah bisa dari Muhammadiyah. Posing dumong, dan dumongnya itu juga sama nanti dumong untuk Palestina kita. Itu nanti infake, insya Allah bisa dikirim dengan Palestina. Yang saya kira ya panitia bisa katakan. Ya belum katakan. Ya sudah kalau tak mau. Akhirnya demo sendiri. Wah, demo sendiri. Tetap Lambang Muhammadiyah di bawah bujil itu. Ada yang kebetulan orang Muhammadiyah kan, kok saking Muhammadiyah betul mangkat. Sama Muhammadiyah sudah kumpulkan dana sendiri dan sudah dikirim lewat lazismu. Iya sudah dikirim lewat lazismu. Jadi mohon maaf kadang-kadang ada penumpang-penumpang gelap yang akan menggunakan kita, Pak. Karena kita dianggap punya potensi itu. Nah itu kalau nggak cerdas, dia akan mengatakan Muhammadiyah tak percaya sama pangeran. Dia kan mau dibully ya. Mau dibohongi nggak mau saya. Pertanyaannya kan juga people duit itu tekan kono tenan pora nggak tahu tidak. Tapi kalau yang kemarin Syekh Palestina datang kan betul dari lazismu, Syekhnya hanya cerita di Kebumen itu lazismu lebih besar daripada kita. Di sana itu hanya dapat 3 juta itu di Kebumen. Di kita melakukan berapa? 31 juta. 31 juta kita bisa mengumpul. Di Kebumen itu dicor selaki lazismu lu nang proses itu apa dia Pak? Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sama. Inilah ketika kemudian memang kita ini di dalam bermuhammadiyah ya, memang harus luas pandangan, lapang dada, orang gampang masuk bisa memaafkan. Ya, ini senangnya di dalam Muhammadiyah. Maka saya bisa mengatakan diri saya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau ngecek jenengan itu artinya sehat, kalau orang gampang. Nah akan ngecek artinya sehat, orang gampang. Nek ana wong liya seneng kok dhewe susah, nek wong liya susah dhewe seneng, itu berarti rasa pasti itu dhewe dhewe. Ya dhewe dhewe. Pak Musa ini menjadi ustaz. Bayarin nang dino nang 300 kok saiki montoriane harus. Misalnya kan gitu. Yo ada yang gaji Pak Musa tak ngomong wae lah. Itu sakit itu. Direkturnya sakit Pak Tarus. Sakit ya kalau begitu. Jadi sederhana, kalau kita mengukur hati kita itu awalnya dewi orang susah, kita seneng, orang seneng awalnya dewi susah itu sakit itu. Kalau sakitnya liver, jantung, itu dampaknya yang sakit itu. Tapi kalau yang sakit itu adalah kolbunya, itu dampaknya bermasalah. Komunikasi jadi nggak bagus, kinerja juga nggak bagus. Orang sudah bekerja subuh-subuh tetap di itu, dasarnya rasa itu menjadi masalah. Nah kalau ada begitu maka mari kita periksa hati kita. Karena menurut Pak Musa kan di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Dengan Muslim ya masalah. Kalau daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Kalau daging itu jelek, maka jelek masuk. Maka dia boleh itu. Sampai pola itu tergantung pada kita semua. Sesungguhnya kita bisa mengukur jadi aku ambil orang itu semua bisa mengukur kita ini. Kenapa kemudian bisa terjadi begitu?
apa yang terjadi? Ya karena memang di dalam diri manusia itu ada sifat ego. Ya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada fujur, ada wattaqwahan. Ada sifat fujur yang kadang-kadang ada di dalam hati kita ini. Ini kalau diperturunkan bermasalah. Dan di dalam Ramadan tak boleh begitu. Maka saya katakan lagunya siapa yang berjudul tidak ada dusta di antara kita itu sudah dinyanyikan dan dihayati sekalian gitu. Itu tidak boleh. Suami istri aja kalau ada dusta di antara kita masalah kok. Ya. Kemudian suaranya suaminya namporno. Atau namporno. Tiba-tiba kok kirimannya berkurang. Biasanya seminggu boleh kok sebulan kamu lihat tanya ada apa ini? Alasannya ini saya banyak menurut dokter workshop macam-macam. Pertama percaya, kedua nanti kenapa kalau kemudian nanti suami bohong, sekali bohong pasti akan ditutup dengan kebohongan yang kedua dan ketiga terus akan ditutup begitu. Pasti itu ketika kita bohong sekali maka akan bohong lagi. Ya. Saya pensiunan saya 3.600.000 sih pensiunan saya. Karena masa kerja 27 tahun. Saya berikan uang pada istri 3 juta. Aku kan nyekel 600 bukan itu bensin ya. Bukan itu bensin 600. Padahal bensin sebulan begitu satu toh. Jadi ya ukur rezeki bisa lah sekilas. Kemudian bilang dalam kutip ketika hal itu kemudian istri saya nemu duit saya. Jadi bapak duit itu dari orang ini. Saya cari apa? Duit sial. Kenapa? Kalau dia duit sial, konangan. Nah, itu ketika kemudian dia ada konangan itu yang mesti harus bohong. Ini begini. Maka boleh bohong. Sekali kita bohong sekali maka akan ditutup dalam hubungan kedua ketiga terusnya. Maka orang Islam itu salah tidak apa-apa boleh tidak. Salah tidak apa. Semua ngapusi. Beda dengan politisi ngapusi oleh eksekutif menang, itu bedanya. Kalau kita kan bukan politisi, kita itu guru. Maka guru itu kamu adalah tidak boleh bohong, ya. Bohong boleh hanya 3 perkara, bohong hanya 3 perkara. Ya. Misalnya Wedin bertiga duit oleh bujune, terus pasar beli gamis yang bagus itu. Di dalam gamisnya oranye gitu Pak, oranye cantik sekali. Nah oranye itu apa? Pink. Pink. Lanjut, ngocok, kocok kemudian bilang sama siapa? Dari sini. Untung. Mas, api boraki mas. Nek kamu untung jujur, nesu. Ini orang goping elek banget kok sobat elek. Tapi kalau nggak jujur, api mana loh? Ini api mana? Ini sesuatu yang gue naik kondangan jadi rasa digolong. Itu kan bohong, tapi nggak jujur rampung itu. Besireng, tukang biaba, dijajal, apa banget pak. Apa ini sesuatu yang aku sesuatu. Nek gak jujur, orang bakal niape lah. Itu kayak sobat elek, orang tukang biaba. Tidak orang nggak salah kuat. Kalau jujur, ada sesekali tidak jujur boleh itu boleh bohong seperti itu. Demi kebaikan. Ya. Istri saya jangan nyayur. Baru dulu ya. Jangan enak apa? Jajan di sini. Jadi kan yang apa-apa asing orang di dalam itu apa-apa menengah ya. Itu boleh bohong yang itu untuk menutup kebaikan boleh. Tapi kalau yang prinsip tidak boleh berbohong. Tapi salah itu adalah hal biasa. Jadi nggak boleh orang yang takut salah. Salah itu adalah manusia. Ini mau coba ya. Kalau dia kejigong di tempat yang sama itu salah memulai kesalahan itu orang bodoh namanya. Sekali kemudian kita jatuh maka sebagai pembelajaran jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ini pentingnya kemudian kita berlapang dada. Berikutnya yang keempat. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ya, jadi Muhammadiyah itu adalah agama itu kan hablum minallah dan hablum minannas. Balance yang seimbang antara kehidupan masyarakat dan kehidupan beragama.
Dalam bahasa sederhana saya begini, orang itu akidahnya bagus, akidahnya lurus bagus, kemudian ibadahnya juga bagus, puasa Senin Kamis, puasa Dawud, sholat duha, sholat malam, semua bagus. Tapi kalau akhlak masyarakatnya nggak bagus, orang dipercaya orang itu akan menjadi indikator bahwa Muhammadiyah elek kafir. Bahkan mohon maaf, teman-teman yang non muslim itu nanti akan dikatakan, wah luar biasa, pendeta api era sama, sikulan api era sama. Saya harus tahu, mohon maaf, ya bukan terpikat tapi terpesona seperti itu sudah. Waktu mohon maaf saya bagaimanapun ada pernah kasus di keluarga saya. Adik saya itu diperkarakan oleh bosnya, masuk di pengadilan, tapi dia akhirnya masuk di dihukum, masuk di hukum itu. Nah, saya mediasi nggak bisa, ya saya tetap sidang. Saya hanya minta, karena adik saya sudah nggak kerja di situ kan nggak mungkin diulangi. Saya minta hukuman order itu adalah hukuman percobaan 6 bulan, kan nggak mungkin mengulangi lagi karena nggak bisa situ. Tapi pemilik perusahaan itu menghendaki tetap dihukum juga. Rangkaian transaksi tersebut dihukum. Nah kemudian kita mediasi. Kebetulan mohon maaf, ketua pengadilan itu namanya saya itu Pak Cahyo itu non muslim. Jaksanya itu muslim. Saya sudah mediasi supaya bisa putusan itu overdeal. Waktu itu mohon maaf, saya bawa uang 4 juta. Itu tahun 2024 itu tahun 2024. Gaji gunung 35 ya. Biasa ngomong dia sudah 35 itu, gue patang itu, pekol, oleh motor menang. Oleh motor menang. Tak kasih maksud saya, tapi enggak, saya ngasihnya enggak langsung. Pak Hakim mau diatur, bahasanya diatur. Iya Pak Budi siap. Nanti jaksanya dari 2 juta, saya 2 juta. Tapi jaksanya Pak enggak mau Pak. Jaksanya kenapa? Karena sudah difasilitasi oleh bosnya saya itu lebih besar. Maka dia nggak mau, tetap menuntut bagaimana saya harus jeblos kan 1 bulan harus mampir di penjara. Tapi hakimnya tetap karena dia hakim punya putusan untuk memutus perkara, tetap divonis 6 bulan percobaan. Jadi tidak dikurung tapi 6 bulan percobaan. Nah, jaksanya kemudian banding ke pengadilan tinggi, Setelah itu, kalau hakim nggak bagus, Pak, harus pengadilan harus kayak kita pun enggak. Pak Uji, uang jatah saya terima. Ini yang Pak Jaksa kalau karena dia nggak mau menerima, maka ini saya kembalikan ke saya. Kebetulan uang 2 juta dikembalikan. Saya kira malah berbusa lah. Dikembalikan, dia ngomong begini, Pak, ini nanti untuk proses banding, monggo ke pengadilan tinggi, nanti minta fasilitas Pak Barudin. Pak Barudin itu adalah panitera yang teman saya, karena punya teman panitera. Nanti Pak Barudin, nanti Pak Puji diantar pakai mobil dinas itu. Kesemana saya mobil dinas Pak? Gak uang 2 juta, terus tak tampil lagi 2 juta Pak. Jadi begitu Pak, tak tampil lagi 2 juta. Nah, sana mengatakan, Pak saya mengatakan, saya mau Pak, kalau di pengadilan tinggi besok sidangnya mudah. Di pengadilan tinggi itu sidangnya hanya membaca perkara berkas itu. Insya Allah pengadilan di tingkat dasar itu adalah yang real, clear. Maka kalau hakimnya jujur dan tahu pasti akan diputus sama dengan putusan saya. Ternyata sampai sana putusannya sama. Begitu sampai sana Pak, saya datangkan di panitera, Pak panitera makin. Barang kau yang ini tekan kini, dianggap barang kau yang ini cincin atau digoyangkan semua. Tapi kan sudah. Akhirnya diputus, tetap menguatkan putusan di pengadilan tingkat dasar, tingkat kabupaten. Saya untuk merokok sehingga kok tak temuan itu perusahaannya. Gimana Pak? Mau kasasi kayak Pak? Ayo tak layani. Padahal masih belum gas. Tapi daripada mati itu kok mati umum. Ayo tak layani sampai kasasi. Sudah selesai. Itu persoalan kemudian yang dalam tanda kutip itu orang baik, tapi nasrani Pak. Nah ketika kita kemudian dalam konteks ini, tentu orang baik itu nah kita bagaimana? Kita Islam orang apa kan tidak elok kan? Makanya bagaimana Islam itu harus lebih baik daripada mereka. Mereka yang cinta kasih dasarnya orang manusia. Kalau kita
punya cinta, dasarnya adalah mengenal Allah. Nah, ini yang kemudian memang harus perlu dibelajarkan. Orang yang baik adalah orang yang dalam konteks Islam akidahnya juga bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya juga harus bagus. Nggak boleh akhlaknya nggak bagus. Jadi orang Muhammadiyah harus itu semua. Ibadahnya sampai akidahnya, akhlaknya juga bagus. Berikutnya yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta falsafah negara yang sah. Nah, kita kembali pada Indonesia itu, Pancasila ini sudah menjadi Darul Adli wa Syahadat. Negara kita negara kesepakatan. Muhammadiyah ikut melahirkan negara kesatuan Indonesia. Maka berkewajiban kita harus merawat. Salah satu adalah menjunjung tinggi produk-produk hukum yang maka kita harus taat pada hukum. Sekalipun di dalam Muhammadiyah tidak istilahnya tidak fanatik buta. Dalam perspektif Muhammadiyah itu bukan oposisi, tapi juga bukan loyalis. Nah, kita tahu itu loyalis. Kalau pemerintah salah, ya katakan salah. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah swasta tidak bayar, itu kan akhirnya Pak Haidar Nasir bersuara. Tidak setuju dengan keputusan yang itu. Sekalipun keputusan yang itu adalah final yang banding, tidak ada anulir. Tapi nggak tahu implementasinya seperti apa. Tapi itu kita menolak keputusan ini. Kenapa ya? Karena sekolah Muhammadiyah itu kalau kemudian tidak menerima, kecuali mohon maaf, kalau nanti bosnya dinaikkan, semua guru digaji standar P3K, ya itu yang diharapkan berat dengan P3K semua. Mau kan? Orang P3K tapi bisa sertifikasi, standarnya gaji sama, sekolah orang bayar karena bosnya bisa dinaikkan juga pokok. Tapi pertanyaannya, duitnya sopo. Karena kan negara juga punya duit, negara juga punya duit. Tapi kita tetap menghargai produk. Ada kemarin begini Pak, Ibu. Jadi di Semarang itu kemarin, kebetulan kepala dinas provinsinya itu Pak Jasmine, Pak Jasmine itu orang Muhammadiyah. Pak Lutfi itu mengatakan, "Kui Muhammadiyah Pak Jasmine, aku ngerti nama Muhammadiyah." Hanya kebetulan. Nah orang-orang Nahdlatul Ulama itu di tingkat provinsi mana nih? Muhammadiyah ke orang pemerintah orang oke mana Pak? Jadi Muhammadiyah orang pemerintah oleh oke. Kenapa? Di tengahnya pejabat tingkat menteri, kepala biro yang sekitar menteri saja itu di Muhammadiyah ternyata di pusat itu lebih dari 20 orang Pak. Termasuk dalam studi Budiman Sujatmiko itu kan dianggap kadernya Muhammadiyah. Fatih John itu dari apa kadernya Muhammadiyah. Maka dikumpulkan di PP itu. Meskipun yang direkomendasi menjadi menteri hanya satu tok, Pak Abdul Mukti itu yang direkomendasi Muhammadiyah. Lainnya tidak hanya kebetulan. Mas Fajar Wakilnya Pak Mukti yang kebetulan itu dari IPN juga. Kemudian nanti pendidikan tinggi akhirnya dari Muhammadiyah. Tiba-tiba kemudian menterinya diprotes. Ya, Satrio diprotes diganti. Itu yang pimpinannya Bapak Muhammadiyah di Jawa Barat jadilah itu Muhammadiyah. Nah, artinya apa? Pak Tafsir mengatakan itulah fungsinya isi kepala. Nah, gitu. Tapi ketika Muhammadiyah nyalon sendiri presiden, bupati, DPR gagal. Kenapa? Gak punya jumlah kepala. Jumlah kepala kita terbatas, gak punya. Nah, maka memang harus dipadukan antara isi kepala dan jumlah kepala. Dalam wilayah dakwah itu penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesungguhnya sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu membranding bagaimana supaya outputnya, outcome-nya pendidikan Muhammadiyah itu setidak-tidaknya gak usah 100% lah, 50% saja adalah menjadi kader Muhammadiyah. Yang di Papua itu masyarakat Papua, saya pernah ketemu rektor Kupang, itu saya tanya, berapa masanya Pak Rektor? Pernah satu tempat duduk dengan saya, Pak Rektor Kupang itu. Berapa masanya dengan Pak? 1.500. 1.500. Agamanya apa Pak? 85% Katolik, 15% Muslim. Kan nggak mungkin 85% itu jadi pengurus Muhammadiyah, kan nggak mungkin. Tapi setidak-tidaknya adalah kita bisa memberikan kontribusi pada orang-orang di NTT itu, di Nusa Tenggara Timur. Mereka punya standar ijazah yang sama, yang berkualitas, dan ijazahnya asli. Ijazahnya asli itu. Kontribusi di Pemda
Maka kemudian Muhammadiyah punya posisi tawar yang luar biasa. Maka dalam Muhammadiyah luar biasa. Ada pendirian sekolah Muhammadiyah, itu mereka membantu sekalipun bukan orang Muhammadiyah. Setidaknya itu. Maka di sana diistilah Kristen Muhammadiyah. Karena di Sorong itu 90% Kristen, 10% Muhammadiyah. Maka ada nyanyi Samsurya. Nyanyi kecil bapak. Itu kan sudah, kalau Samsurya kan sudah bersadar. Ya Allah, Tuhan Robi, bukan sudah bersaksi, ini tetap Kristen. Karena nyanyi. Nah, kita hanya apa? Punya apa? Jadi kita hanya mendoakan semua. Mudah-mudahan dapat hidayah. Dan ada satu dua yang kemudian jadi muamal ada, tapi kan tidak semua. Nah, kalau di tempat kita, sekolah kita adalah warga Muhammadiyah, saya ingin mengatakan teman-teman sekalian, anak didik kita itu 90% itu non Muhammadiyah. Gitu kan? Gitu kan? Nah, itulah yang kemudian bagaimana penjenengan membranding supaya tidak-tidaknya mereka paham pada Muhammadiyah. Nah, kalau dia harus paham, maka gurunya juga harus paham Muhammadiyah. Nah, gurunya paham Muhammadiyah gimana? Maka saya sering mempertanyakan dosen tua yang karena dari lulusan tua itu jadi guru Muhammadiyah, kok orang paham Muhammadiyah? Saya tak tanyakan dosennya. Dosennya itu Pak Hermawan. Dosennya Pak Hermawan. Ada loh orang 15 tahun, 20 tahun di sana, itu nggak bisa baca Al-Quran baik. Saya tes itu nggak bisa. Kemudian bukan tidak saya lolos, tapi memang tidak lolos. Di luar bersuara, Muhammadiyah beda, mengel-ngel orang berpangkat. Ini saya dengar mengel memang. Loh, kalau Anda tidak mau, saya katakan, jenengan kesini melamar kok saya panggil mas? Ya melamar. Yang butuh jenengan, kalau Anda butuh ya maka ikuti aturan di sini. Kecuali kalau melamar, kalau saya panggil, termasuk guru TK di sini itu yang dulu saya ya, akhirnya dia bisa, tapi dengan cara yang baik itu. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan. Yang berikutnya, yang keenam. Surat cinta. Jadi guru-guru di Jambi, guru-guru yang waktu jam itu jago guru mainan. Padahal dulu ini paling tidak sampai asar. Jadi tampil boleh rampung berbalik kita mau sifat asar kok. Mana asar saja boleh kan ya. Tapi itulah Muhammadiyah biasanya tepat waktu. Yang tidak tepat waktu siji, naik bayaran. Mundur. Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh. Nah, amar ma'ruf dan harus menjadi teladannya teman-teman sekalian. Bukan kepala sekolah harus menjadi teladan gurunya. Pak guru, bu guru harus menjadi teladan muridnya. Pendek kata, semua adalah kulukul wahid. Semua pemimpin harus menjadi teladan, memberikan contoh teladan kepada siapa yang ada di bawah. Yang paling angel itu memang memberi contoh. Neng nuturi ngandani gampang kabeh wong iso tapi memberi contoh itu yang sangat sulit. Maka pastikan Bapak Ibu bisa menjadi contoh yang baik. Yang ketujuh, sekarang sudah masuk selesai ya. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud Islam atau membangun ya, pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, perkembangan masyarakat ini Bapak Ibu mungkin saya sebutkan. Bapak Ibu mungkin berangkatnya tidak dari Muhammadiyah, tapi ketika di masyarakat pastikan Bapak Ibu menjadi pionir pembangunan masyarakat sana. Maka kemudian legasi Bapak Ibu nanti akan dilihat, oh ternyata guru SD Muhammadiyah itu, oh ternyata guru Pondok Darul Arqam akhlaknya bagus, bermasyarakatnya bagus, kan gitu. Nanti legasi itu kemudian akan dicatat oleh masyarakat, maka akan ada dampak positifnya adalah kemudian trust masyarakat pada Muhammadiyah akan semakin. Yang berikutnya yang ke-8, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha untuk menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi bekerja sama dengan Islam yang lain, tadi dengan NU, dengan Salafi, tapi tanpa mengorbankan prinsip. Ada hal-hal yang benar. Saya begini, teman-teman majelis tabligh itu sering ke rumah. Pak Darman, Pak Isuli sering ke rumah. Sering aja sih, Pak Busi kapan dengan bisa ikut ke Pakistan, Christmas, soang-soangan.
Ini dakwah jenengan kalau aku tak ngurusi sing liyane jenengan kan ora iso mikir ke sekolah, ora iso mikir dakwah seperti Muhammadiyah, ora iso mikir rumah sakit, terus iki gawe aku nasib jenengan itu pokok dilakoni. Pokoknya atur gawean. Karena semua punya fungsi. Yang salah itu ya monggo. Kalau ada punya akidah itu monggo. Pastikan mereka itu juga ibadah dengan benar. Sudah soal-soalan. Enggak bisa. Kalau di masjid saya jangan enggak apa-apa. Cuma yang salah sekarang masak. Wah, masa dari kotor kabel, banyak tinggal rumah. Makanya ketua saya, tolong boleh, tapi makan bersama boleh. Ini tuku sekarang. Warungnya boleh warung muslim. Masak sendiri dulu, kompor, waduh, ribet. Atau waktu sembarang. Yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat kaya dan makmur sejahtera diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian memang menjadi tugas Muhammadiyah untuk bekerja sama dengan golongan manapun, dengan pemerintah, dengan golongan lain untuk memberikan kontribusi pada negara. Nah, yang terakhir bersifat adil serta koreksi ya ke dalam dan keluar dengan bijaksana, bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar secara bijaksana. Maksudnya ini, kita sudah ada contohnya, Pak Busro itu wakil ketua yang membidangi masalah hukum dan HAM. Ketika proses pembangunan waduk di Bener itu ada demonstrasi mengenai kekerasan, itu Pak Busro hadir ke sana. Saya komunikasi dengan Polres, hasilnya ketemu Polres. Di awal itu saya sudah agak khawatir. Aduh, bisa dinyanyi mau. Saya bilang gini sama Pak, siapa namanya Pak Busro. Pak, tempat itu si Jimmy betul-betul warga Muhammadiyah Pak. KBRO, Pak. Ini posisi tujuan itu RO Muhammadiyah ada. Apa kata Pak Busro? Pak Puji, kita sedang tidak membela warga Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah. Di situ ada kedoliman, di situ ada kemungkaran. Maka Muhammadiyah harus hadir. Lepas dari itu semua. Oh ya sudah, kalau begitu Saminawatan. Ketika Pak Busro membantu Siono yang salah tangkap yang di Klaten itu, kan itu yang teroris ternyata salah tangkap. Itu Muhammadiyah pasang badan itu. Kenapa? Ya karena Muhammadiyah melihat ketidakadilan itu. Sekalipun Muhammadiyah juga mengakui apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Brazil, kita akui. Tapi kalau ini dolim, kepingin ya itu harus disampaikan. Ruhamau walau kadang itu bagus. Soal tambang teman Mas Gani. Soal tambang itu nggak bulat sebenarnya kemarin, nggak bulat. Tapi Pak Busro sebagai anggota pleno pimpinan pusat Muhammadiyah kan sudah diputuskan. Ya sudah. Saya tahu nggak bulat itu karena di awal itu, mohon maaf saya kan ketika Pak Menteri Menko PMK itu hadir Pak Muhadjir Effendi itu kan waktu itu pesawatnya delay sampai 2 jam, sama 2 jam di bandara dengan beliau. Apa kata saya cerita tentang Pak Busro itu, Pak Muhadjir tanya, Pak Busro ngapain di Purworejo? Ngapain aja di Purworejo? Saya sampaikan, apa aja yang saya sampaikan. Karena waktu itu bahasanya kan Pak Mujir ada di pemerintah, Menteri Dinas Pendidikan, kemudian Menteri Menko PNA, kan otomatis bela Jokowi kan, nggak orangnya Jokowi kan. Sementara Pak Busro ada di luar sistem pemerintahan. Kalau dulu di KPK, tapi setelah melihat kerusakannya, dia ngomong itu udah masalah di dana untungnya bahasanya Pak Haidar Nasir betul-betul bisa menjaga marwahnya Muhammadiyah. Sekalipun Pak Muhadjir dengan Pak Busro berbeda pandangan, secara diametral bertentangan, tapi dalam konteks Muhammadiyah tetap suara yang diambil adalah suaranya Pak Haidar Nasir. Maka itu harmonis sekali Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan golongan manapun, dengan siapapun, dan termasuk Muhammadiyah baik internal itu memberikan kritik secara internal, tapi juga ke eksternal juga harus memberikan pemikiran. Ini yang kadang-kadang mohon maaf kita sering lupa. Di internal kita kadang-kadang sok membiarkan. Tidak boleh. Di internal Muhammadiyah kalau ada yang tidak benar ya diluruskan. Tidak boleh, harus diluruskan. Kalau ketua Muhammadiyah nggak benar ya dengan berat meluruskan saya. Ya saya siap disitulah. Dikira kemudian ketua PD nggak bisa saya dimasuki kalau perlu diposisi tidak percaya silakan masalah mengambil syukuran nanti kalau bisa. Ya.
Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan, mari Bapak Ibu yang ada di garda paling depan di amal usaha Muhammadiyah ini, pastikan bahwa dakwah Muhammadiyah akan bisa berjalan sebagaimana sifat-sifat Muhammadiyah yang ada di sini. Bapak Ibu, yang jelas, yang pertama, Muhammadiyah itu adalah ingin membuat sejahtera. Ukuran sejahtera itu adalah memang tidak semata-mata materi, tapi bagaimana kemudian ada kenyamanan bekerja, ada kebaikan komunikasi, tidak ada dendam di antara kita, semua terbuka dengan baik. Kalau itu keuangan ya akuntabilitasnya semua sederhana sekali. Kalau akuntabilitasnya nggak terukur ya kan. Orang curiga itu karena mesti warna orang sekarang sudah bisa membaca statistik semua. Murid itu semuanya mau gaji segini kan gitu. Nah kalau kemarin kan yang SMP kan baru kali ini ya gaji diturunkan ya. Gaji diturunkan ya, tapi masih bertahan ya. Ya terima kasih sih dosa pimpinan daerah. Terus aku tak banyak istighfar karena belum bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mohon maaf, ini saya matur. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian di rumah sakit RS Kuala. Ini kan berawal dari tenaga kerja yang overload tenaga kerja. Rumah sakit sing nginep paling wong 5 wong 6 setiap harinya itu kok karyawannya di atas 125. Ya jelas-jelas cocok lah. Semua bergaji semua dan di rumah sakit itu standar gajinya adalah UMR. UMR kan 2,3. Kalau tidak menggaji itu maka kena penalti. Padahal penghasilannya tidak. Itu diterus-teruskan begitu. Kalau mem-PHK juga ada aturannya, itu ribetnya. Karena waktu itu tuntutan, karena rumah sakit itu gede, kalau akreditasi, ini harus ada, ini harus ada. Nah sekarang harus disiasati. Ini nanti di sini, tapi nanti nyambi di sini. Ini nanti di sini. Itu jadi satu orang nanti bisa pakai kelas gitu. Nah kalau disiapkan sisi-sisi kabeh, pada minta gaji yang sama, ketika penghasilan itu akhirnya. Saya mau nggak, kemarin itu rumah sakit Asia Bapak sudah disuplai dana 12,5 miliar. Itu belum bisa tangi itu Pak. 12,5 miliar belum bisa tangi. Akhirnya PWN akhirnya silakan Gombong. Gombong ada masalah juga dengan Gombong itu. Gombong mau akan dibangun nanti lantai 7 atau lantai 6. Manajemen yang sekarang ini ditanggung jawab Gombong, tapi utang masa lalu Gombong nggak mau tahu. Nanti yang mengurusi utang nggak selesai, maka utangnya tetap PWN. Nah PWN itu tiap bulan, itu membayar utang itu 120 juta per bulan. Padahal PWN kurang tahu ngerasain rumah sakit itu. PWN nggak tahu memang nggak pernah juga. Tapi harus diangkat ini. Itulah ketika kita bicara tentang organisasi Bapak Ibu luar biasa. Ta'awunnya luar biasa teman-teman di Muhammadiyah itu. Nah kita kadang-kadang masih egosentris sendiri. Nah, apalagi kalau di satu akta, SMP, SD, Aisyah, TK ini monggo satu perguruan ini harus saling membantu lah, saling membantu, sehingga bisa bekerja sama. Kita betul-betul diberikan apa ya? Mohon maaf, terus kayak gitu kita PWN sudah sulit juga. Saya disurai PP untuk melahirkan PWN di Papua Barat. Ada pengembangan wilayah di Papua sana untuk bentuk PWN baru. Saya ditugasi PWN Jawa Tengah. PP itu hanya surat tok. Orang duit pokoknya kayak tugas surat tok. Jalan ini Pak Agus sama Pak, minggu ini sampai ke Papua. Lazismu untuk minggu juga lazismu di sana. Padahal Purworejo juga butuh uluran tangan. Tapi kita memang ya namanya organisasi harus menjaga marwah. Sekalipun kita mohon maaf masih tertitah kita juga harus berbagi dengan yang lain. Itulah Muhammadiyah. Maka hebatnya Muhammadiyah seperti Bapak Sendul, kita belum bisa makmur tapi berusaha untuk memakmurkan orang lain. Karena salah satu ciri orang bahagia itu adalah kalau sekalipun kita belum bisa bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Saya sebagai suami itu belum bisa bahagia, tapi saya berusaha membahagiakan istri kan gitu. Iya. Istri saya juga itu nggak bahagia dengan saya, tapi dia berusaha membahagiakan saya. Kalau begitu kan orang padu, mendidik orang ya orang padu, semua bisa bisa berbagi. Itulah indahnya Muhammadiyah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.